Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan sebuah materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Anissa dengan NIM 25043011 dari Prodi Akuntansi. Dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Haji Zul Afdal MPD. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang pendapatan nasional. Adapun beberapa alasan saya ingin memaparkan materi ini adalah yang pertama, membandingkan data pendapatan nasional antara periode yang berbeda. Dari sini, kita semua dapat mengetahui apakah perekonomian di suatu negara tersebut sedang berkembang, stagnan, atau mengalami penurunan. Selanjutnya, dengan memahami pendapatan nasional, kita dapat mengetahui seberapa besar sih kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap perekonomian suatu negara. Dan dari pendapatan nasional ini sendiri, kita dapat menilai seberapa besar kesejahteraan masyarakat yang ada di negara tertentu. Baiklah, langsung saja saya mulai ke pemaparan materi. Pendapatan nasional. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional menggambarkan keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dan juga melalui pendapatan nasional ini sendiri, kita dapat mengetahui nih bagaimana tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat, perkembangan ekonominya bagaimana, serta bagaimana kemampuan negara dalam menjalankan pembangunan ekonomi yang ada di negara ini secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya adapun ruang lingkup dari pendapatan nasional, yakni yang pertama yaitu kegiatan produksi, barang dan jasa, balas jasa faktor produksi, dan pengeluaran masyarakat, baik itu pemerintah, luar negeri maupun dalam negeri, serta hubungan ekonomi internasional. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu di sini kita dapat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Selain itu, pendapatan nasional ini juga dapat membandingkan tingkat kemajuan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dan mengetahui bagaimana kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada di dalam negeri ini. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional ini sendiri terdiri dari beberapa konsep yang saling berkaitan, yakni antara lain produk domestik bruto atau PDB, produk nasional bruto atau PNB, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional atau NI, yaitu national income, pendapatan perseorangan atau PI, personal income, dan pendapatan disposable atau disposable income disingkat dengan DI. Nah, setiap konsep ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing dalam menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih spesifik. Nah, yang pertama yaitu adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan yang pertama adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara, baik oleh warga negara sendiri maupun warga negara lain. Nah, PDB ini mencerminkan bagaimana tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi dalam wilayah negara tersebut. Nah, rumus mencari atau mengetahui produk domestik bruto ini sendiri adalah yang pertama adalah yakni PDB sama dengan nilai output barang baik itu jasa di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang kedua adalah produk nasional bruto atau disingkat dengan PNB yang merupakan nilai seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga di dalam suatu negara baik yang berproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. PNB ini sendiri memperhitungkan pendapatan neto dari luar negeri, yaitu selisih antara pendapatan warga
negara di luar negeri dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Dan rumus mencari PNB adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, atau PNB sama dengan PDB ditambah PNLN. Selanjutnya adalah produk nasional neto atau disingkat dengan NNP. Produk nasional neto atau NNP merupakan PNB yang telah dikurangi oleh penyusutan atau depresiasi barang ataupun modal. Nah, penyusutan ini sendiri terjadi karena penggunaan barang atau modal dalam proses produksi sehingga nilainya berkurang. NNP memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai hasil produk yang bersih dalam suatu negara. Rumus dalam mencari NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan, atau NNP sama dengan PNB dikurang dengan penyusutan atau depresiasi. Selanjutnya adalah pendapatan nasional atau national income. Adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara dalam kurun waktu yaitu 1 tahun. Pendapatan ini sendiri mencerminkan bagaimana pendapatan ini benar-benar diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, untuk memperoleh national income, kita harus memakai rumus yakni NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Dan rumus lengkapnya adalah national income sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Selanjutnya adalah sumber penerimaan dan belanja daerah. Nah, sumber penerimaan dan belanja daerah ini terdiri dari pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorang adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat atau warga negara setelah memperhitungkan pajak dan keuntungan yang tidak dibagikan, serta menambahkan pembayaran transfer seperti bantuan sosial, beasiswa, dan pensiun. Nah, pendapatan ini menunjukkan daya beli individu secara lebih nyata dari masyarakat. Dan rumus mencari personal income adalah personal income sama dengan NI dikurang pajak perseroan, dikurang laba ditahan, dikurang iuran asuransi, dan ditambah dengan transfer payment. Yang dimana transfer payment tadi adalah berupa bantuan sosial, beasiswa, dan juga pensiun. Selanjutnya, sumber penerimaan dan belanja daerah lainnya yaitu pendapatan disposable atau disposable income. Nah, disposable income adalah pendapatan yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan konsumsi dan tabungan setelah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, pendapatan ini sangat berpengaruh nih terhadap pola konsumsi dalam suatu masyarakat. Kita juga dapat mengetahui pendapatan disposable atau disposable income ini dengan memakai rumus adalah disposable income sama dengan personal income dikurang dengan pajak langsung. Personal income ini disingkat dengan PI ya, teman-teman. Selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional, itu terdiri dari 3 nih. Yang pertama yaitu metode produksi, yang kedua metode pendapatan, dan yang ketiga adalah metode pengeluaran. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama yaitu metode produksi yang ingin saya jelaskan, yaitu menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam perekonomian. Nilai tambah ini diperoleh dari selisih antara nilai output dengan nilai input. Metode ini menghindari perhitungan ganda nih dan memberikan kontribusi setiap sektor ekonomi. Dan rumus mencari metode produksi ini adalah Y sama dengan sigma nilai tambah. Metode yang kedua adalah metode pendapatan. Nah, metode pendapatan ini yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Balas jasa tersebut dapat meliputi upah ataupun gaji sebagai imbalan tenaga kerja setelah menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa.
Imbalan tenaga kerja ini diikuti oleh sewa sebagai balas jasa tanah, bunga sebagai balas jasa modal, dan laba sebagai balas jasa kewirausahaan. Nah, adapun cara mencari metode pendapatan ini adalah Y sama dengan upah ditambah sewa ditambah dengan bunga ditambah dengan laba. Metode yang terakhir adalah metode yaitu pengeluaran. Metode pengeluaran menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi. Pengeluaran tersebut terdiri atas konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta selisih antara ekspor maupun impor. Adapun rumus dari metode pengeluaran ini sendiri yakni Y sama dengan C plus I plus G ditambah X dikurang M di dalam kurung, yang mana C itu sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, dan G pengeluaran pemerintah, X dilambang ekspor dilambangkan dengan X, dan impor adalah M. Selanjutnya adalah manfaat pendapatan nasional, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kesejahteraan, mengukur pertumbuhan ekonomi, dan juga menentukan kebijakan fiskal serta moneter. Dan juga manfaat pendapatan nasional lainnya yang ingin saya tambahkan yaitu pendapatan nasional juga membantu pemerintah dalam menganggarkan, merencanakan, dan mengevaluasi program dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara kita ini. Nah, yang terakhir ini sebagai penutup, kesimpulan yang ingin saya sampaikan yakni adalah pendapatan nasional merupakan indikator penting perekonomian yang mencerminkan aktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemampuan ekonomi suatu negara. Dan pada intinya, pendapatan nasional ini merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam analisis ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi, tingkat kesejahteraan suatu negara. Dan dengan memahami konsep, metode, dan rumus pendapatan nasional, kita dapat menilai kondisi perekonomian suatu negara secara lebih komprehensif dan objektif. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai pendapatan nasional dari saya. Jikalau ada salah kata dan salah penyebutan suatu materi, saya memohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.